Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Wibisono, mahasiswa Universitas Asia Indonesia dengan NIM 2200301009. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen pemasaran 2 dengan topik yang saya pilih yaitu mengenai perusahaan Panorama Tour and Travel. Yang pertama akan saya bahas apa aja sih produk dan jasa yang dijual di Panorama Tour and Travel. Yaitu kita akan ada produk dan jasa seperti exploration, wisata pantai, kuliner, berlayar atau sailing, lalu ada kebugaran dan spa, program buatan khusus, trekking, diving, and snorkeling, dan juga yang lainnya. Lalu di sini saya akan membahas tentang data klien dan juga penjualan di 2022. Nah, di sini terlihat paket wisata terjual lebih banyak 98%. Dan 2%-nya terhitung oleh pembelian transportasi atau akomodasi penerbangan. Lalu perbandingan pendapatan dengan jumlah wisman dengan keterangan di 2018 sebanyak 130.813 dan dengan sales 514.863. Lalu pada akhir tahun 2022 di sini terhitung dengan wisman 39.989 serta sales sebesar 150.812. Di sini bisa dilihat juga tabel penjualan di akhir 2022 dari tahun 2018 hingga 2022. Dan juga di sini ada negara-negara yang berpartisipasi untuk berpariwisata bersama Panorama Tour and Travel. Yang pertama ada Europe, Asia Pasifik, Middle East and Africa, US dan Kanada, dan juga yang lainnya. Lalu di sini ada event-event atau acara penting tahunan. Pada Januari, Panorama Tour and Travel mengikuti B2B Trade Show di ASEAN Tourism Forum di Sihanoukville, Kamboja. Lalu di bulan April ada pasca pembukaan kembali Indonesia untuk wisatawan mancanegara di akhir Maret 2022. Serta pada bulan Juli ada rapat umum pemegang saham. Lalu ada IFTM Top Raisa di bulan September, serta di bulan Oktober ada perseroan membentuk PT Destinasi Alam Indonesia yang berfokus mengembangkan pariwisata alam seperti camping ground, holiday park, dan sejenisnya. Lalu di bulan Oktober juga mengikuti ITB Asia di Singapura yang merupakan perhelatan B2B Trade Show terbesar di Asia. Lalu pada bulan November mengikuti ajang WTM atau World Travel Mart London 2022 yang merupakan pameran B2B Trade Show untuk market Inggris dan Eropa Barat. Serta perseroan menerima sertifikat Travelodge sebagai Certified Tour Operator. Lalu di sini Panorama Tour and Travel mempunyai strategi operasional. Yang pertama yaitu terus memberlakukan protokol COVID-19 di kantor. Namun untuk saat ini di tahun 2023 dengan dicopotnya peraturan tersebut, maka lebih leluasa lagi untuk memberlakukannya di kantor. Lalu yang kedua ada pengaturan jam kerja yang disesuaikan dengan aturan pemerintah daerah. Lalu penguatan komunikasi dengan mitra usaha di luar negeri untuk dapat secara detail memberikan perkembangan aturan new normal pariwisata di Indonesia. Lalu strategi keuangan Panorama Tour and Travel yaitu secara konsisten melakukan kembali efisiensi internal. Lalu yang kedua berkomunikasi dengan pihak perbankan dalam rangka relaksasi serta juga menyeleksi belanja modal dengan ketat. Pagi semuanya, ini saya mempresentasikan tentang Panorama Tour and Travel. Yang pertama ada sistem merek Panorama jadi terus akan terus berinovasi demi pengalaman terbaik pelanggan serta terus mempertahankan reputasinya sebagai tour and travel advisor yang memenangkan banyak penghargaan seperti tour travel yang hasilkan reputasi terbaik di Indonesia selama periode tahun 2008 hingga 2016 selama 8 tahun. 10 penghargaan Indonesia Travel Agency Award sebagai Outbound Travel Agent terbaik di Indonesia serta 10 rekor beli yaitu 3 Digital Marketing Award dan Social Media Award sebagai Great Performing Website and Great Performing Brand in Social Media. Lalu ada Artimerik Panorama merupakan luasnya dan dibuatnya menjangkau serta melayani masyarakat di tanah air seperti layaknya Panorama, yaitu visi kita yang pertama menjadikan dunia milik Panorama dengan menjadi pemimpin industri sejati di semua usaha yang kami tekuni, memiliki daya saing yang kuat dan bersaing baik di dalam maupun luar negeri serta mensinergikan
Sebelumnya ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, Silakan. bagaimana rencana panorama ke depannya? Rencana panorama ke depannya kita akan memperluas pasar dengan transportasi, akomodasi seperti panorama group yang sudah kita jalankan sebelumnya. Lalu kita juga akan terus berinovasi mengikuti perkembangan zaman. Moment of Truth. Moment of Truth adalah berbagai kesempatan atau interaksi pertemuan yang terjadi antara perusahaan dengan pelanggan, di mana saat itu pelanggan akan mengalami dan memberikan penilaian terhadap pelayanan perusahaan. Di sini terdapat 3 tahap model pemasaran. Yang pertama adalah stimulus, bagaimana mempengaruhi Anda. Selanjutnya ada shelf, yang berfokus pada poin-poin penjualan. Di sini adalah first moment of truth. Di sini customer akan membeli untuk merasakan pengalaman, apakah ini akan berdampak baik atau buruk untuk pelanggan. Disebut second moment of truth. Apabila marketing mengikuti tahap ini, maka akan berdampak baik. Setelah melewati tahap tersebut, maka para pelanggan akan memutuskan untuk membeli atau tidak membeli produk yang kita tawarkan. Dengan beragam sumber dan apa yang digunakan serta apa yang mempengaruhi seperti iklan, banking, atau metode pembayaran yang banyak, maka ini akan mempengaruhi pelanggan untuk mempermudah dan membeli produk yang kita tawarkan.